Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS tahun 2024. Kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal yang telah keluar secara resmi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November tahun 2024. Jadi kalau kamu serius buat lolos CPNS tahun ini, yuk bareng-bareng kita siapin diri dengan maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga video ini bisa menjadi teman belajar kamu menuju cita-cita jadi ASN. Karena semua kisi-kisi dari Permenpan RB merupakan standar kompetensi kerja terapis gigi dan mulut. Oke, kita lihat ya satu persatu untuk pemetaan standar kompetensi terapis gigi dan mulut. Ini ada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok atau masyarakat melalui kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang terencana dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana atau terbatas dan tindakan kolaborasi. Untuk fungsi kuncinya yaitu melaksanakan manajemen kesehatan gigi dan mulut, dan fungsi utamanya menyiapkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, mengelola mutu pelayanan, melaksanakan pengendalian infeksi. Langsung ke fungsi dasarnya saja. Menyiapkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Fungsi dasarnya melakukan penyusunan rencana kerja pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, mengelola alat, obat, dan bahan, kemudian menyiapkan ruangan. Sedangkan untuk mengelola mutu pelayanan, melakukan pre dan post conference dalam rangka pengelolaan mutu pelayanan, melakukan survei kepuasan pelanggan, melakukan penanganan keluhan pelanggan, kemudian melakukan bimbingan pada mahasiswa kesehatan. Nah, untuk poin selanjutnya melaksanakan pengendalian infeksi. Fungsi dasarnya yang pertama melakukan sterilisasi alat bahan dalam rangka pengendalian infeksi, melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi, melakukan hygiene sanitasi ruangan dalam rangka pengendalian infeksi. Nah, ini berarti berkaitan dengan sterilisasi. Kemudian yang kedua, fungsi kuncinya melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Fungsi utamanya ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan pengkajian atau pemeriksaan, melaksanakan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut, menyusun rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, mengimplementasikan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut, kemudian melaksanakan evaluasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini adalah kisi-kisi dari Permenpan RB ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali fungsi dasarnya. Ada pengkajian klien, kemudian penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Nah, di sini juga ada melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, terkait dengan melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, nanti kita bahas selanjutnya pada soal-soal contoh-contoh soal, dan ada beberapa materi terkait dengan triase. Ini mengimplementasikan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Salah satunya adalah melakukan fluoride dan Visusilen, kemudian ada ART, pembersihan karang gigi, dan banyak lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa membaca di sini ya, banyak di sini. Nah, ini teman-teman harus memahami konsep ini karena berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Permenpan RB. Untuk standar kompetensi kerja bidang terapis gigi dan mulut ini dapat teman-teman download nantinya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar kompetensi kerja bidang terapis gigi dan mulut. Oke teman-teman, kita lanjut latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa dipelajari untuk mengikuti tes SKB maupun P3K tahun 2024 Jabatan Terapis Gigi dan Mulut. Soal 16, terapis gigi dan mulut yang membuka praktik harus mematuhi pedoman etik. Salah satu prinsip etik yang harus dipatuhi adalah terkait dengan perlindungan terhadap pasien. Kewajiban terkait hal tersebut adalah: A. Memberikan informasi medis yang tidak terbatas kepada pasien. B. Melakukan prosedur medis tanpa persetujuan pasien. C. Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. D. Membebankan biaya yang lebih tinggi dari standar. E. Menyembunyikan informasi terkait prosedur yang dilakukan. Jawabannya adalah C. Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Soal nomor 17. Dalam Permenkes nomor 20 tahun 2016 terdapat ketentuan mengenai jenis praktik yang dapat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Salah satu jenis terapi yang tidak dapat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut adalah: A. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. B. Pemasangan kawat gigi. C. Pencabutan gigi. D.
D. Pemberian obat penghilang rasa sakit. E. Pengobatan kanker mulut. Jawabannya adalah E. Pengobatan kanker mulut. Soal nomor 18. Untuk membuka praktik terapi gigi dan mulut harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi. Siapakah yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada terapis gigi dan mulut? A. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. B. Ikatan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. C. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. D. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. E. Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan. Jawabannya adalah D. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Soal nomor 19. Terapis gigi dan mulut yang membuka praktik harus memastikan bahwa praktik yang dilakukan memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah terkait dengan fasilitas. Apa saja yang harus ada dalam fasilitas praktik terapis gigi dan mulut? A. Alat kesehatan lengkap dan sterilisasi yang memadai. B. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan hiburan. C. Layanan konsultasi online. D. Tenaga medis yang selalu tersedia 24 jam. E. Penggunaan teknologi terbaru untuk perawatan gigi. Jawabannya adalah A. Alat kesehatan lengkap dan sterilisasi yang memadai. Soal nomor 20. Seorang terapis gigi menemukan bahan kedokteran yang sudah mendekati masa kadaluarsa di ruang penyimpanan. Langkah paling tepat untuk memastikan keamanan penggunaan bahan tersebut adalah A. Langsung membuang bahan tersebut. B. Melakukan uji klinis pada bahan tersebut. C. Memastikan kondisi penyimpanan sesuai standar dan mencatat bahan untuk digunakan lebih dahulu. D. Menunda penggunaan hingga mendapatkan konfirmasi dari distributor. E. Menggunakan bahan hanya untuk kasus darurat. Jawabannya adalah C. Memastikan kondisi penyimpanan sesuai standar dan mencatat bahan untuk digunakan lebih dahulu. Lanjut soal nomor 21. Dalam penyimpanan obat-obatan untuk praktik gigi yang menjadi perhatian utama adalah A. Harga obat. B. Tempat penyimpanan yang sesuai dengan suhu yang dianjurkan. C. Letak obat yang mudah dijangkau oleh pasien. D. Wadah penyimpanan yang estetis. E. Kemasan obat yang mudah dibuka. Jawabannya adalah B. Tempat penyimpanan yang sesuai dengan suhu yang dianjurkan. Soal nomor 22. Alat-alat kedokteran gigi yang telah disterilkan harus disimpan di. Soal nomor 22. Alat-alat kedokteran gigi yang telah disterilkan harus disimpan di A. Ruang terbuka dengan ventilasi baik. B. Laci atau lemari tertutup steril. C. Dekat dengan sumber air. D. Dalam kantong plastik biasa. E. Di meja perawatan pasien. Jawabannya adalah B. Laci atau lemari tertutup steril. Penjelasannya, alat yang telah disterilkan harus disimpan di tempat tertutup steril. Gunanya adalah untuk mencegah kontaminasi kembali oleh debu maupun mikroorganisme di udara. Soal nomor 23. Bahan kedokteran gigi seperti resin komposit harus disimpan di tempat dengan A. Suhu ruangan dan terkena sinar matahari. B. Pendingin khusus di bawah 0 derajat. C. Kelembaban tinggi untuk menjaga kelenturan. D. Dekat dengan sumber panas untuk menjaga viskositas. E. Suhu ruangan dan terlindung dari cahaya. Jawabannya adalah E. Suhu ruangan dan terlindung dari cahaya. Untuk resin komposit, bahan ini sensitif terhadap cahaya dan suhu tinggi, maka penyimpanannya adalah pada suhu ruangan dengan perlindungan dari cahaya, sehingga mencegah bahan tersebut mengeras sebelum digunakan. Soal nomor 24, bahan yang membutuhkan pendingin seperti anestesi tertentu harus disimpan pada suhu A. Di bawah minus 20 derajat, B. 2 hingga 8 derajat Celcius, C. 15 hingga 20 derajat Celcius, D. 25 hingga 30 derajat Celcius, E. Di suhu ruangan tanpa pendingin. Jawabannya adalah B. 2 hingga 8 derajat Celcius. Untuk beberapa obat atau bahan medis seperti anestesi tertentu, bahkan vaksin, memerlukan penyimpanan dalam suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Gunanya adalah untuk menjaga stabilitas dan efektivitasnya. Nah, penyimpanan ini biasanya dilakukan dalam kulkas medis yang khusus. Soal nomor 25.
Bagaimana penanganan obat anestesi lokal yang sudah kadaluarsa? A. Boleh digunakan jika kondisinya masih baik. B. Disimpan hingga ada instruksi khusus. C. Harus dibuang sesuai prosedur limbah medis. D. Diberikan pada pasien dalam dosis kecil. E. Dikirim kembali ke pabrik untuk diperiksa. Jawabannya adalah C. Harus dibuang sesuai prosedur limbah medis. Untuk obat anestesi lokal yang kadaluarsa sebaiknya tidak boleh digunakan karena dapat kehilangan efektivitas atau bahkan menjadi berbahaya. Sehingga proses pembuangan harus sesuai prosedur untuk limbah medis. Tujuannya adalah agar aman dan ramah lingkungan. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman terkait dengan inventaris bahan, alat, dan obat. Yang pertama, untuk penyimpanan alat merupakan serangkaian kegiatan dalam pengaturan dan penyusunan alat kesehatan steril dan bersih di dalam ruangan atau tempat penyimpanan yang sesuai dengan kategori dan keamanan yang dapat menjamin mutu alat kesehatan. Bagaimana cara penyimpanan alat kesehatan khususnya alat kedokteran gigi? Yang pertama, ruang penyimpanan alat dibuat terpisah antara alat steril dan alat bersih. Yang kedua, penyusunan alat dikelompokkan berdasarkan kategori alat. 3. Alat steril disusun sesuai urutan masa kadaluarsa. 4. Perlengkapan ruang penyimpanan alat terdiri dari rak penyimpanan atau lemari kaca, keranjang berlubang untuk penyimpanan alat sesuai kategori, dan labeling nama alat. 5. Pengaturan ruangan penyimpanan alat, letak rak 15 cm dari lantai, 60 cm dari plafon, dan 5 cm dari dinding. Kemudian pengaturan ruangan penyimpanan ini sesuai dengan suhu ruangan. Untuk penyimpanan obat, merupakan metode penyimpanan obat yang dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan yang disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah first expire, first out, yaitu yang expire yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian FIFO, first in, first out. Kemudian memberikan tulisan high alert pada obat yang memiliki kesalahan atau terjadi error yang tinggi. Yang kedua, memisahkan penempatan obat look alike, sound alike, yaitu obat-obatan yang memiliki bentuk ataupun rupanya mirip dan pengucapannya nama obatnya itu mirip. Untuk obat-obat seperti ini tidak boleh diletakkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Yang ketiga, dipisahkan dengan minimal 2 di antara obat dengan kategori LASA. 4. Obat dalam kategori bahan berbahaya dan beracun disimpan dalam lemari bahan tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Untuk penyimpanan bahan, merupakan metode penyimpanan bahan yang dilakukan berdasarkan sifat fisik suatu bahan. Tata cara penyimpanannya, yang pertama, suhu ruangan cukup sejuk, berkisar 18 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Udara kering dengan ventilasi yang baik. Yang kedua, ruangan bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab. 3. Rak-rak berjarak minimal 15 cm dari lantai, dinding, dan 60 cm dari langit-langit. Kemudian penyimpanan dan pengambilan barang diatur dengan sistem FIFO dan FIFO. Kualitas alat merupakan kesesuaian dan kesiapan alat kedokteran gigi untuk penggunaan atau saat akan digunakan. Kualitas obat atau bahan merupakan kondisi obat atau bahan kedokteran gigi dilihat dari ada atau tidaknya perubahan bentuk fisik. Kita lanjut soal nomor 26. Seorang pasien dengan keluhan patah tanpa nyeri akibat trauma ringan datang ke puskesmas. Menurut sistem triase, prioritas pasien tersebut adalah A. Emergensi, B. Mendesak, C. Tidak mendesak, D. Ditunda, E. Prioritas kedua. Jawabannya adalah C. Tidak mendesak. Untuk gigi patah tanpa nyeri atau gejala infeksi biasanya bukan kondisi yang memerlukan tindakan segera, sehingga pasien dapat kita jadwalkan terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tanpa risiko komplikasi serius dalam waktu terdekat. Soal nomor 27, pasien datang dengan pendarahan aktif setelah pencabutan gigi 4 jam yang lalu. Menurut protokol triase, tindakan yang tepat adalah A. Edukasi pasien untuk observasi di rumah, B. Prioritas rendah dapat ditunda, C. Mendesak untuk evaluasi lebih lanjut, D. Penanganan darurat untuk menghentikan perdarahan, E. Rujukan ke spesialis segera.
Jawabannya adalah D, penanganan darurat untuk menghentikan perdarahan. Pendarahan aktif pasca cabut gigi merupakan tanda adanya gangguan koagulasi atau teknik prosedur yang kurang optimal. Nah, hal ini memerlukan tindakan segera untuk menghentikan perdarahan seperti kompres atau jahitan tambahan jika diperlukan. Soal nomor 28, seorang pasien dengan keluhan karies gigi tanpa nyeri datang ke puskesmas. Berdasarkan sistem triase, tindakan yang tepat adalah A. Memberikan edukasi tentang kebersihan gigi dan menjadwalkan perawatan. B. Segera melakukan penambalan gigi pada kunjungan pertama. C. Merujuk pasien ke rumah sakit. D. Melakukan ekstraksi gigi tanpa anestesi. E. Tidak melakukan tindakan karena kondisi tidak darurat. Jawabannya adalah A. Memberikan edukasi tentang kebersihan gigi dan menjadwalkan perawatan. Pada kasus seperti ini, karies tanpa nyeri bukanlah kondisi darurat, sehingga pasien dapat diberikan edukasi dan dijadwalkan untuk perawatan selanjutnya. Ini sesuai dengan prioritas triase kategori hijau. Soal nomor 29, pasien berusia 50 tahun datang dengan abses gigi yang sudah berlangsung selama seminggu. Pasien juga memiliki riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pada triase, apa potensi komplikasi yang paling perlu diantisipasi? A. Penyebaran infeksi ke sinus maksilaris. B. Perdarahan berlebihan. C. Sepsis. D. Karies sekunder. E. Trauma jaringan lunak. Jawabannya adalah C. Sepsis. Pada kasus pasien dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan kondisi abses gigi, maka ini berisiko tinggi menyebabkan sepsis karena penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, kondisi ini memerlukan perhatian segera dalam kategori triase. Soal nomor 30, pasien datang dengan keluhan benjolan di rahang bawah yang tidak menyeri tetapi semakin besar selama 3 bulan terakhir. Apa tindakan yang harus diambil? A. Memberikan antibiotik dan memantau. B. Melakukan ronsen panoramik di tempat. C. Segera merujuk ke spesialis bedah mulut. D. Memberikan analgesik untuk mengurangi ketidaknyamanan. E. Melakukan tindakan eksisi langsung. Jawabannya adalah C. Segera merujuk ke spesialis bedah mulut. Benjolan yang tidak memiliki nyeri tetapi semakin membesar selama 3 bulan dapat diindikasikan sebagai tumor maupun lesi patologis lainnya. Sehingga untuk kondisi ini membutuhkan evaluasi dan penanganan oleh spesialis bedah mulut. Gunanya untuk mendiagnosa maupun terapi yang akan dilakukan lebih lanjut. Oke teman-teman, karena terkait dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, triase ini masuk ke dalam kunci dasar sebagai kompetensi terapis gigi dan mulut, maka kita bahas sedikit ya terkait dengan triase dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Triase ini merupakan sistem prioritas yang digunakan untuk menilai tingkat urgensi pasien berdasarkan kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, proses ini penting dilakukan untuk memastikan pasien dengan kondisi yang lebih serius agar mendapatkan perawatan lebih cepat, terutama dalam situasi di mana sumber daya medis yang terbatas. Nah, triase ini juga membantu mengoptimalkan efisiensi pelayanan kesehatan. Tujuan dari triase yang pertama, prioritas pelayanan, yaitu menentukan pasien yang membutuhkan penanganan segera. 2. Efisiensi waktu, mengurangi waktu untuk kasus penanganan cepat. Selanjutnya kategori triase dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut biasanya dibagi menjadi 3 tingkat prioritas. Yang pertama, emergensi, yaitu kondisi yang mengancam jiwa atau memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi serius. Contohnya abses gigi dengan pembekakan yang mengganggu jalan napas. Kemudian ada trauma maksilofasial berat. Yang ketiga ada perdarahan hebat di rongga mulut. Kategori yang kedua yaitu urgensi atau sedang, merupakan kondisi yang tidak langsung mengancam jiwa tetapi memerlukan penanganan cepat untuk mencegah rasa sakit atau kerusakan lebih lanjut. Contohnya nyeri gigi akut akibat pulpitis, fraktur gigi yang menyebabkan trauma jaringan lunak, infeksi ringan dengan pembekakan lokal. Kategori yang ketiga yaitu non-urgensi, di mana kondisi ini tidak mendesak dan dapat dijadwalkan untuk penanganan. Contohnya pembersihan karang gigi, perawatan gigi berlubang tanpa nyeri, konsultasi untuk perawatan ortodontik.
Kemudian ada warna triase. Dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan sistem penandaan warna yang digunakan untuk menentukan prioritas pelayanan berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien. Yang pertama ada warna merah, yaitu untuk kategori emergensi, di mana kondisi pasien membutuhkan penanganan segera karena kondisi yang mengancam nyawa atau sangat darurat. Contohnya adalah perdarahan hebat yang sulit dihentikan, infeksi yang menyebar cepat misalnya seperti abses dengan risiko sepsis, kemudian ada trauma berat pada rahang atau gigi, misalnya patah rahang dengan risiko komplikasi besar. Warna yang kedua adalah kuning, yaitu untuk kategori urgensi, di mana kondisi pasien membutuhkan penanganan cepat tetapi tidak dalam keadaan yang langsung mengancam nyawa. Contohnya apa saja? Yang pertama ada nyeri gigi yang intens akibat pulpitis akut, kemudian ada infeksi lokal misalnya seperti abses kecil atau terbatas tanpa penyebaran, kemudian ada cedera gigi non fraktur yang menyebabkan rasa sakit. Yang ketiga adalah warna hijau, yaitu keadaan yang tidak mendesak. Warna ini digunakan pada kondisi pasien memiliki masalah yang dapat ditunda tanpa risiko komplikasi serius. Contohnya adalah gigi berlubang tanpa nyeri, kemudian ada gigi retak tanpa komplikasi, dan ada permintaan perawatan estetika misalnya bleaching. Yang keempat ada warna hitam atau non-survivable, atau kondisi di mana pasien tidak dapat diselamatkan. Nah, untuk warna hitam ini dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut jarang digunakan.